أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Bab fasal yang ketiga tentang zuhud. Al-faslu tsalitsu fi zuhdi. Menyonyo halaman 228 hansaban. 228. 20 buah nomor beda. 228. 228. Al-faslu tsalitsu fi zuhdi. Bermula fasal yang ketiga pada menyatakan zuhud. Fasal yang ketiga pada menyatakan zuhud, sifat hati yang terpuji ataupun taat batin yang kelih adalah zuhud. Yang pertama taubat, yang kedua khauf, yang kelih zuhud. Lagi putakeun taat na lahi, batin juga na si taat. Lagi maksiat lahi, maksiat batin. Taat lahi, taat batin. Karena tubuh dua buah kepada Allah Taala masing-masing katanya. Na tubuh lahi iaitu jasmani gekeun, dan na tubuh batin yang gekeun dengan rohani. Ladum sehat lahi, tapi rohaniyahnya itu adalah sakit, mempenyakit. Ladum takalan secara lahir sakit-sakit, tetapi batin rohaninya itu sehat. Sehat rohani karena punya sifat-sifat terpuji, bak ruah goknyan, lam jiwa goknyan, punya ilmu, punya iman, taat, akhlak yang baik, sifat-sifat yang baik. Nyan adalah menjadi sehat rohani katanya. Jadi sifat yang kelih yang termasuk dalam taat batin lam adalah zuhud. Biasa tadi dengan zuhudnya. Adapun zuhud itu maka yaitu martabat yang tinggi yang menghampirkan kepada Allah Taala. Tak menyertanya mufhum selapis seolah-olah zuhudnya kan benci kepada dunia. Padahal menyo makna secara umum zuhud ini hana mukuman ati kepada dunia walaupun dunia sajan ke. Orang kaya hana masalah dengan kaya. Orang raih jabatan hana masalah tak dengan jabatannya. Nabi Sulaiman dikna kaya ke? Apakah dia itu tidak zuhud? Ana ulama-ulama na masalah agaknya dengan kaya agaknya ya. Hana masalah ni kan zuhud mereka itu. Nabi Sulaiman luar biasa gejuk Allah Taala kekayaan, tapi zuhudnya juga luar biasa. Jadi zuhud itu adalah juga sifat hati. Harta jid hana masalah le sajan katanya, tetapi hati katanya pakiban mukumat tak hartanya, tak agungkan tak hartanya, sehingga gara-gara harta memasalah hubungan tanya dengan Allah Taala, jid ke pesapat dosa gara-gara harta, rela ibadat taat katanya gara-gara harta. Jika pudakeun gara-gara harta tersebut lagi tanya hanaga hubungan dengan Allah, adapun gara-gara harta tersebut katanya mensapat dosa. Nyan yang boleh tanya pegah harta boleh banyak tapi hatinya itu bagaimana? Teman-teman menyehino baru ku pegah zuhud itu adalah martabat yang tinggi yang mendekatkan dia kepada Allah. Karena hana mukumat hati ke urusan dunia, mukumat hati ke urusan akhirat. Karena hana mukumat hati ke makhluk, maka mukumat hati ke Allah. Jadi meri dalam kehidupan tanya mukumat hati ke makhluk hana meri. Nyan adalah kan tak pegah-pegahnya meri dalam kehidupan tanya. Apakah lurus taatnya kepada Allah Taala ataupun tidak? Lalu hana masalah saja yang hartanya, lalu masalah yang sibuk yang kebak guru-guru harta, sehingga taat tinggal kebaikan-kebaikan dan menjauhkan daripada dunia dan menggemarkan kepada akhirat, dan menggemar akan ataupun menggemarkan kepada akhirat. Ini mutamah galak laju-laju ke akhirat, mutamah jauh laju-laju daripada urusan dunia, jauh urusan dunia pada hatinya. Yang kejut walaupun dia seorang pemimpin besar jabatan yang disandangnya, belum tentu tidak ada zuhud dalam hatinya. Lebih-lebihlah murawai Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, kiban jabatan khalifah pengganti Rasulullah. Apakah dia tidak zuhud? Bukan, zuhud sid. Luar biasa orangnya. Padahal jabatan dia paling raya. Tapi hatinya itu adalah hana mukumat dengan jabatannya. Tapi kita
kan gemita pi jabatannya, gesandang si jabatan, geba si jabatannya, karena memang kad diangkat koknya menjadi urung raya. Jadi jabatannya itu mengarah kepada kebaikan. Harta tegerina, harta itu juga membantu dia untuk taat dan kasih oleh Allah Ta'ala, dikasih oleh segala manusia, dan kasih akan Allah yang dikasih oleh segala manusia. Kasih ke Allah, kasih kepada segala manusia, hanya maksudnya kasih ke Allah, kasih kepada manusia, karena memang baik hubungannya kepada Allah dan juga baik hubungannya kepada manusia, cinta kepada Allah dan juga cinta kepada manusia. Berarti ini kan termasuk ciri-cirinya, yaitu menjauhkan dunia, gemar kepada akhirat, kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Nah, ini adalah orang yang zahid ataupun zuhud akhirnya. Seperti sabda Nabi SAW, lagi Nabi nebegah dalam suatu hadis, izhad fid dunya yuhibbukallahu wazhad fima fi yadin nasi yuhibbukan nasu. Artinya zuhud engkau di dalam dunia, yakni zuhud itu benci olehmu akan dunia. Artinya dunia itu bukan suatu perkara yang dia sukai, hanya hina benci juga bermakna. Teman hebat lam je hebat akan henti benci kan, zuhud. Teman dia makna zuhudnya benci. Hanam kumat hati kepada urusan dunia. Ni saya menyertanya kah hanam kumat hati ke perkara dunia, kan hanjit na dunia saja ante. Ni saya kasih Allah Taala akan dikau, maka Allah Taala pun akan gekasih katanya. Karena katanya hana tak kasih ke dunia, maka Allah nak kasih ke katanya. Watai tanya sibuk tak kasih ke dunia, Allah pun hana kasih ke katanya, jauh dari kasih Allah. Jadi kasih tu yang kita kejar, maka kasih itulah yang kita dapatkan. Apabila cinta tanya kepada urusan dunia, maka hilanglah cinta Allah kepada katanya. Apabila katanya hana urusan tak dengan dunia yang dijuk oleh Allah katanya, karena semuanya itu kan cobaan. Sedang hari ini sedang dititipkan pada kita amanah kepemimpinan, amanah harta, amanah hanu. Jadi hana masalah tak artinya kita jadikan semuanya untuk kenyamanan berbuat ibadah kepada Allah Taala. Kan luar biasa gejuk oleh Allah Taala harta kepadanya, supaya dengan hartanya kita nyaman untuk dekat dengan Allah, kan nyaman untuk urusan dunia, sibuk bak dalit dunia kan. Gebi oleh Allah Taala kepadanya angen yang banyak untuk nyaman kita, membantu kita untuk taat kepada Allah Taala. Ya luar biasanya menyuik ta'alihkan perkara-perkara dunia menjadi sarana yang bantu tanya untuk akhirat. Ya, nyanke menikmati dunia yang jadi taat, but takalan urusan dunia, tapi semuanya itu menjadi kebaikan. Bak careng bak tak pakai, bak tak alihkan. Ya, ni saya hina go pegah menyotanya ka benci kepada dunia, ni saya kasih Allah Taala akan dikau. Itanya hantruk mesti tingkat tiap bumbungih ke dunia. Kakak hana mukuman ate kepada sesuatu yang memang itu kebutuhan yang pokok, yang memang mesti payah getanya miliki untuk melangsungkan kehidupan, untuk membantu taat getanya. Kakak enan mantang. Ya, sehingga menyuka menantanya hanloba ke harta go, harakus kepada sesuatu yang belum kita berpunya. Nyaho keju. Dan zuhud engkau pada barang yang di dalam tangan manusia. Yang na sajan tehana ta kumat ate, yang na bak manusia juga getanya zuhud. Arti zuhud hanam kumat ate sit. Ya, artinya jangan engkau hiraukan. Ni kalian watai pemakna kedua zuhud ini kekakan le benci, jangan engkau hiraukan. Yang hanam kumat ate. Yang kejit makna secara umum zuhudnya, apa itu zuhud? Hana masalah, hana kumat ate kepada urusan yang namanya dunia. Karai jabatan gop hana hantengut gedanya, kajai harta gop hana masalah tak ngati gedanya dak jai harta gop nyo kegekeun dengan zuhud. Itanya uronyo watai gop rayu jabatan, watai gop pamor semakin hebat, harta semakin banyak, nyo cukup masalah bate itu. Nyo adalah ada benih-benih yang tidak baik, berarti watai kamenan, bukan zuhudnya. Hai tamak ala tentu saja, rakus loba terhadap urusan dunia. Yang kejip pupu yang tak kitanya tak bejik ke kitanya. Sehingga menyonanya lah mati kitanya, benci itu ke urung lain. Yakni jangan engkau hiraukan akan sesuatu yang ada pada seorang. Nisya kasih orang akan dikau. Pada tanya hanam kuma ati ke harta gop, igop sayang kitanya. Ya kan? Gepegat lagi nya oleh Allah. Aci orangnya menyulobar tak ke harta haji.
tak tanya harta haji tak laki harta haji igok galak itang minta tu hanya bak tanya kan lu ronyo menang tanya baik je contoh yang paling kecil mantang nangan tu itanya leh tu berkawan nalhe tu salah siro dari kitanya salah siro daripada kitanya nyan adalah loba tat terhadap harta ngen tu musuh dia biasa mantang kaiju tacok kai pakat jak tajak hana masalah menyebut si butuh dah laki kamu kena tamutang mana lah kira-kira tapi ngan siro tu kok kuat laki je nyat kan galak ke urang yang laki galak ke tanya yang hana tak mukumat dengan harta haji yang kejik tanya biasa mantan dengan harta urang memang kaiju tacok kahana kakahana oh segala kata butuhkan dah laki selesai perkara hana masalah sapu tapi huranya watai loba tanya kepada harta yang nak manusianya pun menjadi liar ke katanya bahkan karena ate katanya yang mukumat ke harta agop nya baik tak ke harta agop ke harta dro tu mukumat ate itu masalah ate pulang muronyo ke sesuatu yang dalam jara agop jadi hina gekeun jangan engkau hiraukan sesuatu yang ada pada seorang niscaya kasih orang akan dikau menyertanya hana tak permun sesuatu yang ada dalam jara gop nyang gopnya juga akan kasih kepada katanya tapi menyertat tak sudi tak permun nyang benci di menjadi liar hubungan dia dengan katanya ya nyenban makanya sesuatu yang na bak gop nyan adalah gayu zuhud baik mukuman ati walaupun sewaktu-waktu katanya membutuhkan dan sabda Nabi SAW nebugah Nabi dalam suatu hadis idza aradallahu bi abdin khairan zahadahu fid dunya wa raghabahu fil akhirah wa bassarahu uyuban nafsih wa bassarahu uyuban nafsih artinya apabila menghendaki Allah Ta'ala dengan hambanya akan kebaikan apabila Allah nenek pejut ne kehendak oleh Allah Ta'ala supaya hamba itu selalu dalam kebaikan ne kehendak oleh Allah Ta'ala hamba itu ada kebaikan padanya nenek pegat kebaikan oleh Allah Ta'ala bak getanyo menyo Allah genek pegat kebaikan bak getanyo genek bi getanyo kebaikan niscaya yang pertama yaitu membencikan akan dia di dalam dunia membenci yang hana kumati hana masalah tat yang urusan dunia kaijuk dah cok hana kakak hana kaibi jabatan memang tanya kapan tas untuk berpak jabatan kena memang si hana berpak hana masalah sapu zid jadi yang pertama sekali yang ke zuhud kena pegang apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba maka Allah Ta'ala akan pegat zuhud jih dalam urusan dunia hana masalah urusan dunia aja sebab tanya punya pegat sibuk oleh Allah Ta'ala dalam urusan dunia kena hana gad tekan kena gad tu watai Allah Ta'ala gepegat ati ketanya hana memasalah dengan urusan dunia nya kena pegat gad oleh Allah Ta'ala ke ketanya baik tanya seolah-olah tak anggap berat lagi hana gairah hudip li watai hana galak teli urusan dunia hana galak teli kepiasan dunia aja dah kena ju apakah berupa harta berupa permainan dunia berupa hura-hura baik hura-hura kan hura-hura terhadap urusan dunia nya hana galak teli nyan kan berarti tanya hana gairah hudip li nya kena gad kepada Allah Ta'ala apabila adanya diganti oleh Allah Ta'ala kesibukan dunia dengan kesibukan akhirat nya kena gad jadi yang pertama sekali menyo Allah kehendak kebaikan kepada seorang hamba nyo Allah Ta'ala gepuduk zuhud dalam hati je sehingga ladu-ladu murung kala kahana le tak kegemaran je hana tak galak ke juga nya yang hura-hura tak hana je juga nya hana galak ke nyatanya kekamanan tak habiskan waktu untuk hura-hura dan menggemarkan ia dalam akhirat gepegat galak oleh Allah Ta'ala bak akhirat nyum tanda Allah Ta'ala ni kehendak kebaikan ke katanya lagi dalam hadis lain kena geduk pegah Allah Ta'ala apabila kehendak kebaikan ke katanya adalah yufaqihu fid din gebi pemahaman katanya dalam agama cara gebi pemahaman katanya dalam agama gepegalak bak minta ilmu le nyan tanya menyuka gebuh rasa galak bak minta ilmu nyan Allah kagak kehendak kebaikan katanya nyan baik bawa kan karena nikmat yang luar biasa yang Allah Ta'ala bi ke katanya adalah gepuruh sabi-sabi katanya dalam majlis-majlis ilmu dia kena pegat-gat katanya kan karena dalam majlis ilmu nya kan ada nasihat ada hukum taturi Allah macam duinan kebaikan-kebaikan jadi yang selanjutnya menggemarkan ia di dalam akhirat gepegalak getanyo kepada urusan-urusan akhirat nyo tanda Allah Ta'ala gene
kehendak kebaikan ke katanya, dan melihatkan ia akan keaiban, akan aib dirinya. Oleh gepegat deh oleh Allah Taala bak katanya aib diri katanya. Ya, nyen artinya deh keaiban ro tu. Wate deh keaiban ro tu nyen tanda katanya kena got. Kon tanda kena hana got tu. Menyo katanya handeh deh celah aib kekurangan ro tu nyen kon kena got, kena hana got tu. Handeh deh keaiban ro tu tanya yang deh keaiban gop saja. Wate jahat yang deh gop jahat. Tanya seolah-olah hantau pernah jahat. Wate beribadat seolah-olah gop yang beribadat. Tanya hantau pernah deh beribadat. Yang benar, deh penilaian ke gop saja-saja. Wate bro masa lalu gop yang bro itanya. Kan masa lalu pi bro, masa-masa depan dia kena bro. Hai masa jino maksud ji. Itanya handeh deh katanya. Yang deh yang ke masa lalu gop kok bro je nyan. Jamun di pun tepuran pula. Pokoknya signal saja untuk ke bro gop. Nyan katanya kan kena god, kena hana god biasa aja nyan. Tapi menyodih keaiban diri katanya nyan adalah kena god tu. Lagi kerana apa? Salah sabah daripada bukti Allah Taala gasih kepada sirah hamba. Ini bukti, dalil bukti sebagai bukti ni pelahir oleh Allah Taala nyan tanda Allah kasayang ke si hamba nyan. Kiban ke apa? Basarahu uyuban nafsi pada yang keempat dapat berapa dalam hadisnya. Basarahu menyehina basara kan basarahu uyuban nafsi. Allah perlihatkan kepadanya keaiban-keaiban dirinya. Kendih keaiban gop, kendih yang buruk gop, yang dih buruk ro. Yang kejut tanya bersering dih keaiban ro tu. Tanya yang berat tak ibadat. Tanya yang berat tak minta ilmu. Tanya yang lu tak mentang dosa. Jadi menyo sibuk itanya bak tak peglih ro tu. Hana sibuk itanya orangnya bak tak pukuto gop. Jadi apabila kitanya orangnya sibuk tat bak tak, apabila tanya tua tu bak tak peglih ro tu, kakak kitanya sibuk orangnya bak tak pukuto gop. Nya menanju sebalik juji. Nyemban. Jadi apabila Allah berkehendak kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Taala nampakkan kepada hamba tersebut keaiban dirinya. Aib ro tu. Dan sabda Nabi SAW juga hadis laum. Hadis mandum-mandum ke pegah. Man zahada fid dunya adkhalallahul hikmata fi qalbihi fantalaqa biha lisanahu wa arrafahu ada'ad dunya wa ada'aha wa akhrajahu minha saliman fi ila darissalam. Ila darissalam. Artinya barang siapa benci akan dunia, niscaya memasukkan Allah Taala akan hikmah. Kena kita dengar-dengarkan ilmu hikmah. Apabila sira urang hana galak ke urusan dunia, pulang katruk tingkat benci kan sampai ke jijik, ke menurut tingkatan aja. Menurut tingkatan lagi kepegah oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, beda-beda pandangan manusia yang berilmu dan yang taat kepada dunia. Ladom wate gepandang dunia lagi gepandang racun. Racunnya asai mentang baik tapaju ke hana masalah ada tamat, ada tersentuh. Ladom wate gepandang dunia lagi gepandang apui. Apunya jangankan getanyo mat dekat mentang masalah. Tuum tu. Ladom wate gepandang dunia lagi gepandang ingus. Kan jijik sit, cuma ke hana masalah sapulam. Nyambat sehingga kan getamsilkan hidih dalam Minhajul Abidin sira urang watai pegat kuih deuh ikalan dalam kuih nyan i pegat irudah ibabah nyang kiban pohana urang je meno ke urang zahid sira urang watai pegat kuih podakeun ibuh racun yang bagaimana urang je urang yang deuh ikalan ibuh yang sesuatu yang menjijikkan menyai ke hae menyohanai ke balam meno ke deuh ba urang zahid. Yang kejut secara umum dapatkan haju menyuzahidnya hanam kuman ati kepada urusan dunia. Hanam kuman ati itu punya tingkatan. Ladom hanam kuman ati sampai benci. Ladom hanam kuman ati hana tuk tingkat benci. Hai hanam masalah sapu sakai. Wate perle gecok sit ijo kakak gecok menalah. Tapi mukumat hana masalah. Nyen kana zahid sit. Makanya terpegah makna secara umum hina ada pemakna ke benci ju benci hati munyo bersampai truk benci hati hana dapat urung zuhud payah datang kan hana dapat payah nya sampai benci jadi sekurung-kurung ji hana masalah sapu ngurusan dunia
Ya, nyambat. Makanya dalam pandangan sirara urang kepada urusan dunia itu beda-bedanya. Ladang gupandang lagi pandang apui, ladang gupandang lagi gupandang putakeun makanan yang dalam jih racun, ladang gupandang lagi gupandang makanan yang dalam jih kana racun. Nah, sesuatu yang menjijikkan. Kehaik ditanya tapi buka kuih rudah baba. Nya yak bi ke ditanya muno ke hurnya geu dunia. Itanya urangnya kan cukup loba ke urusan dunia. Yang kemenan sama jih watai kalan li ahli hikmahnya li urung taat jijik ge kalan ge gedanyo jijik ge pakon gedanyo loba tak urusan dunia kan harta menteng ke makanan menteng jabatan bisa bantin ya iganya biasa menteng hana pengaruh sagai ya nyambat dumai teh sekurung-kurung ji katalit dunia uranyo kiban tapeget tuman gedanyo karena menteng bak makam asbab yang butuh kehiputakeun perbekalan untuk udip di dunia tapi bek pengaruh ke masalah minta rezeki cari laju bagi waktu karena kita punya bahagian di akhirat tengok. Nah, sibuk katanya bak minta rezeki oranyo. Bicara resik katanya oranyo, bak tapilah pilih wate adalah betapa sibuk sih untuk mencari akhirat. Kata lit dunia, bek tua lit akhirat. Dunia yang talitnya jaga aturan. Bek sampai lit dunia relef akhirat. Ka. Jadi hina dipegah oleh Nabi barang siapa benci akan dunia, niscaya memasukkan Allah Taala akan hikmah. Menyo ati katanya bekal benci kepada dunia ataupun kahanam pengaruh kepada urusan dunia. Nyan adalah getanya pertama ilmu hikmah oleh Allah. Apa itu ilmu hikmah? Yakni ilmu hakikat di dalam hatinya. Nya harus bayangkan pi ilmu lain gebi lah Allah Taala, gebi secara bonus oleh Allah. Nyukunyo yang salah sabuh makna hadis Nabi kena gebegah si barang kasau matang beramal dengan ilmunya man alima bima amila warasahullahu ilma malam ya'lam. Si barang kasau matang beramal dengan ilmunya, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu-ilmu yang belum ia ketahui. Salah satunya itulah ilmu hikmah. Nya hendak pikiran wate genek juk lah Allah Taala ke katanya. Ya kan karena beramal dengan ilmu, karena tahu kata pahami bagaimana makna zuhud, lagi nyata praktek, kata pahami bagaimana makna sabar, kata pahami bagaimana makna ikhlas. Pokok ji lelah yang kata pelajari lagi katanya. Ya ke lagi yang kata pelajarinya terapkan. Bacut terapkan dalam kehidupan katanya. Allah Taala pun seiring katanya terapkan bacut gebantu oleh Allah, gebantu sampai berat gebantu oleh Allah Taala. Menyo memang tem menyo hanta tem tidak ada perubahan dalam kehidupan katanya. Ilmu itu hanya sekedar al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu ilmu yang tidak diamalkan bagaikan kayu yang tanpa berbuah. Enak saja. Nah, menyo kayu yang tanpa berbuah sekurung-kurung ji dapat menjadi naungan, jitlah menjadi kayu bakar. Temamnya ilmu yang tanpa diamalkan hana faedah sapu bak katanya. Jadi Allah gejo ilmu hikmah bagi orang yang zahid. Salah satu punya sifat terpuji yaitu zuhud. Nah, ya ini ilmu hakikat dalam hatinya. Maka menutur Allah Taala dengan dia akan lidahnya dan memberitahu Allah Taala Allah akan dia penyakit dunia, yakni kejahatan dunia, penyakit dunia, kejahatan dunia. Orang menyuka zuhud dalam hati ke? Yang pertama sekali gejuk oleh Allah Taala ilmu hikmah di dalam hatinya, yaitu akan menuturkan Allah Taala dengan dia akan lidahnya. Menutur Allah Taala dengan dia akan lidahnya. Lidahnya itu adalah selalu terarah kepada Allah Taala. Yang dituturkan itu adalah sesuatu yang kebaikan-kebaikan. Ini manusia yang punya ilmu hikmah. Hanya untuk kebaikan saja. Hana yang sia-sia lebih-lebih yang untuk kejahatan. Dan juga memberitahu Allah Taala akan dia penyakit hati, penyakit dunia, yakni kejahatan dunia. Nepun nampak oleh Allah lewat perasaan katanya. Kalian katanya yang sering berzikir, sering beramal, nyok merempak kelezatan hinan. Terasa jijik teju kepada perkara yang sia-sianya menjadi jijik tanya. Persih lagi tanya orangnya katanya perbandingan mantang dan nak pegang. Tanya yang menyo awam tentang ilmu salat, lebih tak pilih orangnya imam yang cepat-cepat salat. Nyoyan. Tapi di saat kita telah mempelajari ilmu tajwid misalnya. Waktu kita pelajari ilmu tajwid, buruh bacaan, bepah makhrajul huruf ji, nyo hana galak tele urang bagah-bagah deng imumnya cepat-cepat. Pakan tanya ingin fokus kepada bacaan secara lambat, tapi betul bacaan. Sehingga menyo tajam-tajam ke baca, sang-sang gola habis dah baca tanya, kageruku, tidak sujud dan sebagainya. Nya hana mangat le tak ikut urang yang bagah-bagah menan. Tapi menyo tanya hana ilmu, nyan sang galak yang bagah-bagah semayang. Pakan yang tak baca bunuh hana tinggal tapi kata baca aju kabeh, mudah baca aju kabeh.
Tapi menyatanya kata pahami tentang ilmu tajwid khususnya ile nyo akan terperhatikan bacaan-bacaan dalam solat sehingga agak lambat solat katanya. Sehingga hana galak tele kepada orang yang cepat-cepat solat. Menokeh yang tanda pegang perbandingan kecil mantang. Watai tanya kata amalkan dengan ilmu, salah satunya adalah zahid buno, maka Allah Taala akan gepedeh kejahatan-kejahatan lain terhadap dunia. Dehyan watai tanya hanali loba kepada urusan dunia. Nyendeh rupanya dunianya cukup rusak, cukup sia-sia, lempah le manusia gara-gara dunia, lempah le manusia jauh dari Allah gara-gara dunia, lempah le manusia orangnya itim tinggai agama, itinggai ilmu, itinggai taat, ganagat hubungan dengan manusia demi untuk mendapatkan dunia. Rupanya jahat dunianya. Nyandu di saat kita telah menjauh dari urusan dunia. Tapi menyatanya opi huronyo dekat dengan urusan dunia, kapan nampak kejahatan-kejahatan dunia? Han akan deh je. Pajan baru deh di saat kita menjauh, yang baru deh. Apabila kita mendekat Yohana deh, hai tanya pinyan dah minta, apa ni deh teman? Nyan ban ke begah akan gepedeh oleh Allah Taala kejahatan-kejahatan dunia dan memberitahu ia akan obatnya nyan lem. Sik gepedeh oleh Allah Taala, gepetepu oleh Allah pu ubat daripada loba kepada urusan dunia. Putra ubat je nyan deh dan mengeluarkan Allah Taala akan dia daripada dunia padahal ia sejahtera kepada negeri akhiratnya yang paling raya hikmah, yaitu Allah Taala akan gepu mati katanya yang makna gepu tebiat gepu mati katanya sehingga hana ate katanya mukumat tak ke dunia, tapi gepu mati katanya oleh Allah Taala selamat tu kepada nanggro akhirat, tentu selamat iman, sejahtera ate katanya yang gekhen dengan biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, hati yang membawa iman, hati yang selamat iman, selamat akidah katanya, selamat tauhid katanya. Dan nah pertanyaan nyo katruk bak syahdan hai tak kelam ada pun uyub jit sit kadang na pertanyaan Yohana tak lanjut jule nanti kadang jik tanya syahdan ini suatu pemberitahuan bermula makna zuhudnya. Ada makna zuhud ini bagaimana? Nya baru kepegah menyebutkan makna zuhud sebenarnya yang kepegah benar kepegah agak tingkatan derajat zuhud karakter jih sifat yang terpuji yang tinggi ya. Bermula makna zuhud itu yaitu seperti dikata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Kibanggakan zuhud ghurufun nafsi anid dunya wa atra'uha anha tau'am ma'al qudrati alaiha. Artinya benci hati daripada dunia dan berpaling daripadanya karena berbuat taat serta kuasa ia atasnya. Ini kuasa untuk irempak dunia, punya kesempatan untuk didapatkan dunia, namun ditinggalkan urusan dunia itu demi berpaling dia kepada taat, berpaling dia kepada ibadah. Jadi benci ateji kepada urusan dunia sehingga hanam kuman ate kepada urusan dunia, ipu paling atenya kepada urusan taat, nyoke geken dengan zahid. Jino hana senang te kepada urusan dunia, taat piana kan zahid te kenan. Watai hanam kuman ate tersapu tak nyo hanam kuman. Dunia hanam kuman, akhirat hanam kuman. Kalau lagi urung hana gairah sapu, tak boleh watai hana gairah kepada dosa, benar gairah tu kepada taat. Watai hana gairah tu kepada dunia, benar gairah tu kepada akhirat. Nyo ke akhirat tu hana. Baik lagi nyan, lagi urung hana gemar sapu-sapu pi hana ikut nyan. Untuk akhirat pi hana, tak boleh untuk akhirat benarlah. Kami memang untuk dunia hana. Artinya benci hati daripada dunia dan berpaling daripadanya karena berbuat taat. Demi untuk taat hana gerempup urusan dunia. Baik kembangai ke dia urang. Bangai lagi tamsilan dia likut. Ladung gecok yang harum kai kembangai. Karena pakan bak urangnya dehinan hebat ayu. Pajan sira ni cok nyo kesempatan. Nyo sang lagi bulun lalemung tu handa cok. Bangai ji bati hai cok. Kemenan akan dikeun. Le urang je akan deh la elam kepada urang je pai. Urang hana cok akan deh kepada urang cok lain. Urang yang cok akan deh lain pula kepada urang yang hana cok. Menan je bak urusan dunia. Itanya yang sibuk ngurusan dunia, gekalan le urang yang zuhud, pu kai pegak but. Itanya takalan ke urangnya, pu kagak pegak but koknya. Bit-bit lagi urang hana gairah hudip. Ya, kesenangan dunia pajan sit lom. Dalam dia itu bit tutup pajan sit ada peik layang lom nyukan watai tengah angin. Ya kan?
Kelebu idanya mau angin dia sampai tahu Allah Taala macam angin tu. Bahkan karena gaduh pelayang tapi sebab berat angin. Yang kena menurut aja. Makanya kita stabilkan urusan dunianya baik melampaui batas aja. Karena tabiat manusia lebih galak ibarat urusan dunia. Ya, karena berbuat taat serta kuasa ia atasnya. Iji kuasa icok dunia, tapi hanai permuntak ke urusan dunia. Kalian kan hana kuasa icok dunia ini. Luma ladung uranyo hana tacok dunia karena hana kuasa ali. Nyan kakeh hana seberapa tak tingkatan lagi ke begahino. Yakni serta ada kepadanya dunia itu, tetapi suka hatinya dan daripada gemar kepada dunia, lalu meninggalkan ia akan dia faedah yang tiada menghilangkan akan zahid itu. Tak sekata yakni ke makna serta ada kepadanya dunia itu, tetapi suka hatinya, bahkan ya tetapi suka sunyi. Baik ngan ke sunyi yang cocok je sunyi, tetapi sunyi hatinya daripada gemar kepada dunia kan. Ini saja dunia, ini saja urusan dunia. Hai tak tanya but dunia dom but permun masyarakat karena jabatannya besar, tapi ini hanya masalah sapu kan. But ngah harta tak le ba uruh harta, tapi hanya masalah sapu. Nyu sunyi hatinya daripada gemar kepada dunia, lalu meninggalkan ia akan faedah, nyu faedah boleh tiada menghilangkan akan zuhud, lalu meninggalkan ia akan faedah, tiada menghilangkan akan zuhud itu hanya lain, lalu meninggalkan ia akan faedah, hana gecok manfaat yang na ba urusan dunia buno. Jadi sunyi hati kepada urusan dunia, ketinggalkan hana gecok urusan dunia. Walaupun koknya tidak sajan dunia ke, tapi urusan dunia hana masalah koknya. Lebih dalam Nabi Sulaiman Pak Ikiban bak guruh rakyat ke pasukan ke Pak binatang di pasukan koknya, picen pasukan koknya, jin pasukan koknya. Kiban bak guruh, tapi hati ke membeok tengoknya terkabur, membeok tengoknya loba terhadap urusan dunia. Jadi meninggalkan ia akan dia faedah. Meninggal faedah. Meninggalkan ia akan dia. Faedah. Faedahnya lain. Berarti kan dia akan julam kurung lagi mana nan. Berarti mana yang meninggalkan ia akan dia. Nyen koma hinan. Ada titik koma. Faedah. Nyo kena tiada menghilangkan akan zuhud itu sebab ia mengambil daripada dunia sekira-kira hajatnya. Menyatakan meninggalkan ia akan dia faedah hati manfaat dunia ditinggalkan. Enan jithit abo koma. Arti surah haji walaupun goknya diliputi mubalig ngurusan dunia, tapi hati goknya hana gemar kepada dunia dan ditinggalkan faedah dunia, manfaat dunia. Katitik tiada menghilangkan akan zuhud itu sebab ia mengambil daripada dunia sekira-kira hajatnya. Artinya mantang gekun zuhud fit nya makna tiada menghilangkan akan zuhud. Han gadah zuhud bak sirara urang dengan sebab goknya gecak urusan dunia bacut lagi benar dah pegang. Urusan dunia kan perlek. Ke bahana perlek tanya udip dalam dunia, tapi baik sibuk urusan dunia rela akhirat. Jadi gecak urusan dunia sekira-kira kebutuhan yang tiada dapat tiada daripadanya, seperti makanan, pakaian dan tempat kediaman sekira-kira hajat. Memang yang ngenyan goknya nyaman membantu goknya untuk taat ti perlenyan. Kadang-kadang menyukai laganya goknya hana nyaman ke. Jadi nyaman sehingga goknya membantu taat kepada Allah Taala. Nyan kan berarti kita kan cukup lebah goknya ke urusan dunia, cukup cinta ke urusan dunia. Kalau tentai kadangnya membuat goknya membantu goknya semakin taat kepada Allah Taala. Boleh jadi laganya. Ya, makanya takalan goknya pajuh makanan, pakai pakaian, na rumah, na kenderaan, kadang ngenyan goknya membuat tak goknya taat kepada Allah. Tidak boleh dikatakan tidak zuhud. Urunnya urung alim gepu mewah kehidupan li Allah Taala karena gelit akhirat. Sehingga dunia diikut gerau. Hajat akeun tanya, loba tat ke urusan dunia. Hajat akeunan. Karena semuanya itu pada hatinya. Karena baik tak anggap itanya urung yang hana sapuna, urangnya hana loba ke urusan dunia. Urung yang na dumpu-dumpu kadang-kadang kalau tentai loba ke urusan dunia. Zahid bate ke. Urung yang hana sapuna, nyo musarang lah mati ke. Dumpu goknya kumat latih, tu man sapu sakaya hana. Ini kan loba asid. Cuma paling merana urung yang loba ke dunia tapi sapu tanah ketimbang daripada urung yang memang loba ke dunia, goknya na dumpu saja ke. Nya hana masalah abak takana. Cuma hana gerti lobanya baik salah.
nyo kaji eno mentang nyo ada pun nyo beras tingkatan kiban menyo makanan pakiban ya kan nyo sabo-sabo untuk uraikan etna ukuran makanan urung yang zahid tersebut martabat nyo kan beras tingkatan martabat zahid ente ino eno je mentang ada pun nyo kadang na pupu katanya yang bacut wallah alam bisawab. Kiban ya galak kehidupan dunia karena dituntut oleh keadaan kadang segi nafkah jadi berhubung dalam kehidupan dunianya dituntut oleh karena nafkah yang gimana? Karena untuk nafkah sehingga mutimuh rasa galak ke yang ke rasa galaknya kan sekedar hajat hajat yang ke untuk nafkah enan sagai hana lebih kan berfafia kan untuk berlebih-lebihan pi kan enggak dikeun mewah kan enggak dikeun hebat sekedar untuk nafkah jadi kan kali tak pegak mukuman ati atau batik karena rasa galak kan mukuman ati kepada padit macam urusan dunia nya hana pupu ke harta dah kena ju karena harta itu yang pertama untuk nafkah harta itu sebagai perbekalan untuk ibadah tapusapat dan takubah mukumat hati nya juga ada pupu hartanya watekana saja tujuan tanah infak si atu sehingga mukumat hati di hartanya nyen pun hana pupu dan balik tempatnya jadi mukumat hati tanya orangnya kepada harta yang tujuannya untuk nafkah nan matang-matang tapi nyen tidak dicela dalam agama kan suatu yang tercela walaupun tingkatan urang yang zahid je si memang musapu hanam kumat hati gele tapi jangan kan sekurung-kurung yang tidak dicela oleh karena kan mentingkat-tingkat seiji jadi sekedarnya habai tanya ulah demurnya melenceng sit dari tujuan pokok hanam kumate tu tapakah hana cinta kepada dunia padahal loba kadang-kadang urusan dunia sehingga rela akhirat karena bacut jauh katanya karena bak pun dia tujuan betul hai untuk nafkah untuk mencari nafkah tapi duda-duda kaji taju nyampi ke masalah sit masalahnya karena dorongan ya naga karena haid tak kontrol tanya haid tak luruskan niat pun niat dasar habaq jing le orangnya tanya wate niat dasar untuk kebaikan tapi bisa ipuet leblihnya kok halau habaq jingnya ipuet nan iptamang rasa tamak rakus iptamang rasa loba rasa cinta hubbul jah hubbul mal hubbud dunia ka masalah sit nyata halu-halu mendumnya nyen boleh jadi tercela boleh jadi tidak tergantung ulun yang dalam kehidupan dia dipakai mewah-mewah cuma dan kira zuhur ulunnya pun ya betul apakah nagakeun zuhud ngan sebab gepakai yang mewahnya nagakeun zuhudnya bakti apakah mukumat ngehartai mewahnya nyok menanjulannya secara umum telefon karena tingkatan zuhud pun berbeda menyo tingkatan yang lebih raya bacut tu yang kan tingkatan yang rendah mewahnya nya nakeun zuhudnya nyona mewah sebab pakai igotnya jika pakai yang rendah publo kedih kenderaan yang mewahnya pakai yang biasa betul sehingga baiknya lebih walaupun kedih hanam kumat ate ke karena hidih ke pegah gui infak seluruh harta agaknya tinggal untuk kebutuhan hari-hari agaknya sagai itanya kalau tentang untuk kesiurau-siurau yang tinggal ya kan akan takubah si minggu si paju kadang-kadang si bulan kesiurau-siurau sehingga akan gekeun akan zuhud urang bak tingkatan urang yang dapat zuhud yang lebih ketat lom jadi kesimpulannya sesuatu yang mewah bagi kitanya yang pada hajat tak pakai yang hana mewah pada satu tingkatan zuhud yang agak manyang yang kegekeun zuhud sebab jit tak pakai yang hana mewah kepun tak pakai yang mewah tapi pada tingkatan yang rendah lom selama hanam kumat ati iji kumat ati ngah hanam kumat pakiban di antaranya hana masalah sapu ngah hartanya tekedi pun gop iperle ji icok manfaat ngah hartanya silakan hanam kumat yang pertama olehnya lom getanya hana sibuk bak tauruh ji sehingga gadah akhirat tu bak taprimang dunia
nyen karena zahid walaupun mantang rendah zahid katanya. Yang keban atas je nak tingkatan sebab menyutani cak oju tingkatan paling tinggi kakak nak di tat urang punya sifat zahid tu sebab je menurut tingkatan masing-masing tingkatan etno Quran hanam kuman ate lek kakak zahid ente watai ka hanam kuman ate hilangkan sesuatu yang lebih angkat tingkatan la ilm sampai ke berkata memang nyaw bekna sapuna betul bekna sapuna aju nya kan yang baru zahid. Untuk uronyan egoknya si memang nyusang muka seput untuk hana sapuna ali kan makanan ali yang kenyan tu menjadi zahid kan yan sampai menang sehingga hanam kumak sapu batik ke hana masalah sapu pi hente menurut tingkatan menyutanyu hana bersabar lagi nya tapi nasi untuk ke pegang lagi sira-ira urang kan nafkah wajib goknya misalnya meno goknya akan musafir selama 1 bulan masa jadi ketinggalkan nafkah ka anak perempuan sebulan tak paju. Apakah hanya hana kan zahid seolah-olah hana percaya kepada Allah Ta'ala yaitu sebulan ke depan untuk keluarganya? Tidak. Tetapi nyan juga dikatakan dengan zahid. Gaknya gini jam tu kubah tu. Padahal sebulan tak boleh pun kubah teman sehari. Allah terkena Allah ipak yang ngatu. Kan. Tapi umat hati kepada Allah Ta'ala. Hanya ke menyutanya golom eksid mudi. Kakak lagi nya sekurung-kurung jihile hana mempengaruh tak sehingga rusak tu dengan sebab tak primang dunia rusak akhirat. Hana menan. Yang kurung-kurung walaupun yang gak jih kan menan tetap bekna sapu si sehingga watai hana sapuna penam kumat malam tu mana ke kemenan sit bagtanya orangnya hana sapuna pi cukup berat kumat bate tu nya masalah sit kongkok le dum tanya orangnya hana sapuna dalam tapi kumat bate tu tak lagi jih sang lagi jih pijut tak mudih sang mudih pijut tapi hatanya hana saja tu orangnya tapi hatanya kana bate tu saja hana nyen kan si zahid ni hana sapuna. Ya, nyamban yang punya tingkatan-tingkatan payah tadi gedi tak nak pegah. Ya. Ya. Etna kira etna yang tak dikira bahwa dia tubuh tak urus dengan anak-anak. Apabila anak sakit. Jadi dengan anak sakit terhambat untuk berbuat kebaikan. Jadi kerana darinya. Ya. Apakah hanya gekun ditanya berarti kasibuk atau jaga anak? Sehingga itu katua kepada Allah Ta'ala nyan kadang masuk dalam bab uzur lagi mesti diuzurkan berjamaah karena tayu tak jaga urang sakit nyan kan mesti aning tu so tak jaga tanyo na sahabat yang sahabatnya lebih nyaman dengan getanyo dan tanyo kan kata jaga haji nyan uzur berjamaah kan sampai menan ke begah makanya hana masalah cuman awat menan yang pokok yang hanjit tak hindari yang hanjit tak tinggalkan baik tinggal. Nyo tanya wate tauruhan semayang 5 pikahan ali. Hanya yang masalah. Tapi kedi yang lain katinggai, kekurangan han mungkin tak kejar, hana masalah karena masuk dalam bab uzur. Ya lain. Nyo ronyo bak ta puturut ane haipu sabe-sabe refreshing ane kitanya. Nyamban pula mata-mata pre nya katinggai dumpu-dumpu ju. Nya hanjeut nya masalah nya kata puturut urusan dunia le kitanya. Sehingga meninggalkan urusan pokok akhirat. Tapi menyoka sakit masuk dalam bab uzur. Jangankan anak sahabat getanyo yang jinak dengan getanyo nyantanyo sebisa jaga urunyan. Sehingga jadi uzur untuk perkara lain. Sampai kenan. Ya. Masalah mencari rezeki itu kebanyakan kadang-kadang mencari rezeki kan karena anak padu. Ya. Tapi karena pencari lebih. Cuma kalau kita kata Pak Unyan pakai kita ada perubahan itu padu lebih. Ya. Alasan ni tak terjadi sakit ketika dan karena padu. Karena pun dapat jauh. Akibat Ada tegeri sakit di sini karena pu dapat jauh. Ada pula sakit-sakit tu nah lah hantu. Nyangken. Baik menan tak ada alasan. Menyebut si kau nya genek wita, baiknya alasan menyubah lang kita. Putra alasan hai menyukaleun tu lu nak infak. Tapi bubitonya ulah mati ke lagi nyan. Egoknya gepegah sagai, hai lu nak minta je lu bantu daya, lu bantu fakir-fakir miskin. Pokoknya lu nak infak, tapi latihkan infak kontit. Tapi menyogak pegah kentuk sakit-sakit ke singa walaupun Itanya memang butuh watai hana sapuna singa di hari tua singa menyuna merupakan tuha watai sakit singa kan butuh tapi baiknya karena atanya adalah ata yang golem pasti dah kena ju ke masalah kami tahu orangnya kami taju ada masalah memang kala tujuan tanya untuk infak kiban cara yang menam sebati itu nyo hartanya bujuk ke kebaikan
tapi sapat aju le tak mita laju le antuk tak infak nyanjut tapi bet salah hasid dan tak pegah hanya menan berarti daripada ken tit nanti kadang-kadang lagi nyan pi hanjut bebutoinya memang watai mitanya nyubit untuk infaknya baru je angka bet dah fikir tanya untuk hari tua tadi beknya nak ke alasan kok le dumronyo hana tu orang tuha katuk orang meninggal kalau bukan hana faedah sapu sit tapi menyo infak karena niat kebaikan ni le tapi menyo dalam bab zahidnya hana peh mitali menyo kana igotnya ngena saja nyan sip ke pajoh-pajoh ju kuro ke nyan sit bek ke mita juli nyo ke hino surah mita rezeki surah hanggebi mita rezeki le kana sip bek mita le rezeki nyan hanjit mita bahkan jik ke makruh kadang-kadang jik ke hanagat bek ke makruh le jik ke hanagat apabila agaknya manteng kejar akhirat kakurung god karena gak pakai wate kepada gekira hanagat depa ayat minta rezeki cuman hanasit tercela tak tat memang tanya manteng terkejar akhirat nyamban manronya tak udung tapi mdale muka mdale kan mi ya jamaah muka ani sibuk tapi berarti kibang yang putranya yang kibarnya yang si memang bakro tu nyo yang dipegah oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin Al-Awarid yang lintung katanya hantruk-truk bak kebaikan kena di antaranya adalah makhluk nya awarid kekeun arit akan makhluk dia persoalan rezeki persoalan rezeki menyo makhluknya termasuk dalam awaid ji godaan-godaan nyo yang masuk dalam awarid yang lintung katanya persoalan rezeki perkara mencari rezeki perkara yang paling raya dalam kehidupan katanya yang lintung katanya sehingga hantruklah kebaikan sehingga itanya alasan macam cara orang yang ada pegah hai untuk mencukupkan nafkah mereka cukup untuk tak infak padahal lah mati tekan untuk infak untuk dekat tanya dengan Allah Taala nya padahal kan sitok karena tabiat katanya pencari rezeki dari zaman yang kenyan terbawa bahkan karena kita bukan pencari ibadah bedakan aju bukan pengumpulkan pahala tapi pengumpul harta makanya katanya orangnya alasan macam cara nyan alasan-alasan yang hana diterima yan hai pakai hana dibak but le pakai hana merupak jak le bak kebaikan oh hana le pakai karena sibuk bak duk bak kedai sibuk bak jaga neung sibuk bak hana soya intat barang gop soya cop bak jaga pokoknya sibuk nyan alasan bak manusia mandum yan itanya terpilah-pilah wate hai kan haji cemucop wate mekat kemudian wate minta ilmu kalau kau tak pegah tanyanya sedang sejalannya kehidupan katanya habis kehidupan dunia langsung sambung akhirat hantar minta perbekalan akhirat sehingga apabila bukan wate tengah tak jalani kehidupan dunianya sabak habisnya sehingga kedai jum sambung cuma menyoronya hana temita orangnya hana temita hina wate sambung sehingga pajan sit temita alam jadi nyan bandum sama yang lintung karena ada godaan-godaan alasan macam cara je orangnya alasan ditanya tak kemukakan bak manusia alasan untuk ikun onyo haina alasan padahal bak Allah ana getunya alasan tu itanya punya orangnya hamrupa yang minta ilmu alasan gaduh huru hana kana nya hamrupa dengar oleh Allah Taala singa gaduh sibuk bak minta rezeki nya alasan hana merupa dengar kan pakan hana merupa minta ilmu ya Allah long sibuk tak bak mencari nafkah kena gabega watai singa gehoi oleh Allah Taala di hadapan Allah pada sidang pakai merupa ibadat ilmu hana merupa ibadat hana merupa pakai karena sibuk ya Allah sibuk bak minta rezeki ke anak ke perumo ke urung yang tanggungjawab nafkah nyatnya lagi yang gepegah yang lain dari Allah Taala iaitu gasin ke sahabat ngejawab benar so gasin kata dengan Nabi Isa hai dia hana sapuna orangnya gasin tu sehingga sibuk atau minta rezeki so gasin kata dengan Nabi Isa kana pak begah ali orang kaya gehoi Allah Taala apakah hana merupa minta ilmu apakah merupa duk dalam kebaikan gejawab karena sibuk balau roh harta ya Allah so kaya kata Nabi Sulaiman menang-menanglah pokoknya hana sisi lu katanya alasan karenanya mandum hanjuk ke alasan berarti kena bak uzur emang mu nami lagi kan nya ke uzur mesti sakit hana sakit tapi anu banyak anda sakit tapi lagi susah tapi hana sibuk tak tapi hana buka sibuk tapi Allah mesti ke buka tengok sampai dah sebut hana tengok sampai sit nyok kan nya merupa jak sebut pakan karena sampai tengok nyang kan kagak peka nya lagu bedah ke ihlam pun tengok teman kan payah menan tak keun
alah tak juga disabak entuk pi perle pak perle ngak bagah taja itu yang kata kejar je pak perlenyo tak benar bersip dengar ile perle entuk naho dan ija nyen alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh Allah alasan bab manusia nah letak alasan jadi urung nyoleh tak alasan kan igotnya yang sibuk hari-hari igotnya mencari alasan nyuruhnya menyunyui tanya putra alasan lom tengok menandom jadi minta alasan igotnya bukan minta ruang watai untuk dapat berbuat ibadah minta alasan katanya sehingga mutumpuk alasan katanya sehingga megehon ketuk karena ibu berat le alasan tahu kontrol kebaikan yang karaya alasan katanya ya nyemban kah ya menyuka kajinya wallahu a'lam bishawab sallallahu ala